Halo, ini dengan siapa? Aku Oh, Ais kakak. baik. Berarti tinggal Shiva ya yang belum datang. Ya, Oke, tadinya soalnya kaget. Pakai akun mama ya? iya, Oke, Kak Ditra bantu Rinan ya. Oh, udah. Betul-betul. Nah, aman. Oke, mau nunggu atau mau mulai? cerah aja sih kak. Oh, ya udah, yuk. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya, Iska. Nanti ada Shiva juga, nama kakak Ramadhan Christian. Biasanya dipanggil Kak Ditra. Sebelumnya sama Kak Ajril panggilnya Mister atau Kak? Kak aja sih. Kak aja kan? Ya, berarti sama Kak Ya, Ditra juga panggilnya Kak aja gitu ya. Oke, karena di pekan ini Mister Kak Ajril sedang cuti, maka digantikan oleh Kak Ditra untuk di pertemuan hari ini. Nah, terkait pertemuan di hari Seninnya, nanti kita akan diskusikan di akhir listen ya. oke. Oke? Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas sesuai yang dimintakan oleh Kak Ajril, yaitu adalah kita menggambar grafik persamaan kuadrat kayak gitu ya. Jadi artinya sebelumnya Aiska dan Siva sudah belajar gitu ya terkait teorinya di pertemuan sebelumnya Udah. gitu. Maka kita akan lakukan drill soal di hari ini yang berkaitan dengan grafik persamaan kuadrat. Oke, hari Minggu, selain les, ada rencana bermain atau liburan gitu? Aku ada rencana nanti mau ke rumah guru aku. Oh, ada rencana buat ke rumah guru. Oke, Iya. berarti ini ya, nggak hanya les maksudnya. Kita hari Minggu pasti jalan-jalan gitu. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa sebelum belajar dimulai. Oke, selesai. Baik, itu mungkin yang bisa Kak Ditra tanyakan atau Aiska mau kenalan dulu nih. Kan karena Kak Ditra baru. Aiska dari mana? Eh, Sekolahnya di mana? Oh ya Pertama, boleh perkenalan dulu. oke oke. Aku nama aku Aiska. Nama aku Aiska Madiari Namanti. Saya suka dipanggil Aiska aja. Aku sekolah di SMPN 1 Bojong Gambir. Itu aja. Bojong Gambir itu, ya nggak apa-apa. Bojong Gambir di mana? Di Gambir? Eh, eh, di kakak tahu nggak Kabupaten Tasikmalaya? Oh, Tasikmalaya tahu ya, Jawa Barat. Mm-mm. Iya, di Jawa Barat. Berarti di sana. Oh, jauh ya berarti. Oke, ini kayaknya Shiva ya. Shiva bukan? Iya. Ya, halo Shiva. Ya, Kak. Oke, izin kenalin nama kakak Hmm. Ramadhanita Christian, sapaannya Kak Ditra gitu ya. Tutor pengganti untuk di listen ke-16 gitu ya. Oke, boleh kenalan dulu, Shiva? Perkenalkan nama saya Siva Yuningrum, bisa dipanggil Siva. Dari mana asalnya? Dari NTB? Oh, jauh. Berarti di sana udah pakai Wita ya? Wita. Mm-mm. Waktunya. Berarti di sana Iya. udah pukul 11. Iya. Oke. Ya sudah yuk. Kalau begitu kita langsung mulai ke pelajaran pada pagi hari ini yaitu adalah menggambar grafik persamaan kuadrat gitu ya. Nah, Kak Didra akan recall kembali. Jadi di dalam grafik persamaan kuadrat itu nanti ada yang namanya parabola, terus ada diskriminan yang biasanya dinotasikan sebagai D, betul ya? Ini pasti sudah dipelajari. Terus nanti ada titik Iya. potong. Titik potong itu ada titik potong terhadap sumbu X, ada titik potong terhadap sumbu sumbu Y. Iya. Nanti akan ada titik Iya. puncak, betul? Nah,
Di sini adalah grafik yang berbentuk parabola sebagai contoh gitu ya. Kapan kita biasanya melihat grafik berbentuk parabola? Itu biasanya kita lihat dalam lintasan bola, bentuk air mancur yang dia di seperti ini kan, kalau air mancur terus dia tumpahnya ke sini gitu ya. Nah, itu bentuknya juga. Lalu ada keuntungan usaha yang bisa dimodelkan dengan grafik berbentuk parabola. Jadi alasan kita belajar persamaan kuadrat ternyata kita temukan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu adalah gambarannya kenapa kita harus belajar persamaan kuadrat. Lalu tujuannya nanti kita kebanyakan drill soal. Yang pertama kita menentukan arah bukaan parabola berdasarkan nilai A gitu ya. Jadi yang sudah diketahui pekan lalu waktu sama Kak Azril, kalau A-nya besar dari 0, grafiknya menghadap kemana? A besarnya Grafiknya itu menghadap kemana? normal ya, Kalau menghadap A-nya ke besar atas dari kayak gitu. Tas Iya, normal. menghadap ke atas. Tapi kalau A-nya kecil dari 0, dia menghadap Ke bawah. ke bawah gitu ya. Terus Bawah. nanti menghitung diskriminan dengan rumus B kuadrat min 4AC, lalu Hmm? mengaitkannya dengan titik potong sumbu X, lalu kita akan menentukan titik potong sumbu Y dan titik puncak. Nanti ada rumusnya. Terus membuat tabel nilai sebagai tabel bantu, memplot titik, lalu menggambar sketsanya gitu ya. Nah, sebagai contoh, ini adalah elemen penting pada grafik gitu ya. Bentuk umum dari persamaan umum kuadrat itu adalah ini. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C. Atau Y itu ekuivalen dengan Fx. Berarti bentuknya jadi Fx sama dengan Y, AX kuadrat ditambah BX tambah C. Ini kan yang sudah dipelajari ya. Ya. A itu menyatakan arah dan lebar bukaan. Jadi kalau A-nya tadi positif ke atas, sedangkan nilai D, diskriminan, itu adalah banyaknya titik potong dengan sumbu X. Lalu nanti ada titik sumbu Y, ketika X-nya sama dengan 0, berarti dia 0, C dinyatakannya gitu ya. Nanti ada titik puncak, Oke. itu ada yang disebutnya sebagai titik balik maksimum atau minimum. Minum. Begitu. Ini langkah menggambar grafik, ada 4 langkah. Yang pertama, tentukan nilai A-nya dulu. Kalau A-nya positif, bentuknya parabola ke atas. Kalau A-nya negatif atau kecil dari 0, bentuknya parabola ke bawah. Gitu ya. Ini di sini sudah Ditra gambarkan contohnya. Langkah keduanya, tentukan nilai diskriminan dengan rumus B kuadrat min 4AC. Lalu tentukan titik potong sumbu X-nya. Gitu ya. Habis itu tentukan titik potong sumbu Y ketika X-nya 0. Berarti kita akan mendapatkan Y sama dengan C atau 0, C. Terakhir, kita tentukan titik puncak atau titik balik maksimum atau minimumnya. Dengan rumus min B per 2A. B ini didapatkan dari koefisien dari AX kuadrat plus BX plus C. Berarti B itu diperoleh dari koefisien variabel X, dan A-nya itu adalah koefisien dari X kuadratnya. Gitu ya. Sedangkan D itu adalah diskriminannya, dan 4A ya sudah substitusikan nilai A-nya ke sini. Gitu ya. Aman? Untuk rumus yang sudah dipelajari? Masih ingat berarti ya untuk terkait persamaan kuadrat yang sudah dipelajari? Masih? Sih, Kak. Masih. Masih ya. Oke. Makna diskriminan. Kemarin sudah dijelaskan belum makna diskriminan itu apa? Belum. 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 Jadi Belum, makna belum. diskriminan hubungannya nilai D dengan titik potong sumbu X itu ada tiga. Yang pertama ketika diskriminannya positif atau besar dari 0. Berarti banyaknya titik potong itu adalah dua. 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 Tapi kalau diskriminannya 0 itu hanya satu titik. Titik. Sedangkan kalau Titik. diskriminannya kurang dari 0 atau negatif, dia hanya 0 titik Titik. atau tidak memotong Titik. sumbu X gitu ya. X. Oke? Artinya dia tidak memotong ketika diskriminannya negatif. Tapi ketika diskriminannya positif, dia memotong di sumbu X ada di dua titik. Jadi sebagai gambarannya, ya bisa jadi bentuknya kayak gini. Jadi ada dua titik yang dipotongnya, gitu ya. Oke, aman? Oke, Itu aman. dulu. Ini ada langkahnya, jadi ada sebanyak 7 langkah. Tulis A, B, C-nya, buka tandanya, hitung diskriminannya, tentukan titik potong, titik puncak, dan kasih tabel nilai untuk kita bentuknya seperti apa. Lalu diplot dalam bentuk diagram kartesi
Kartesius. Sius. Pasti sudah kenal ya diagram Kartesius yang ada sumbu X dan sumbu Y-nya di Sembunyi. sebelah sini. X, Y. Gitu kan ya? Di sini Ya, positif, positif, negatif, negatif. Gitu kan ya? Nanti tinggal digambarkan terbentuklah parabolanya. Begitu kan ya yang sudah dipelajari? iya, Oke, berarti materinya masih aman. Di sini Kak Ditra akan contohkan sebagai contoh dasarnya. Jadi kita akan menggambar sketsa grafik dari Y sama dengan X kuadrat min 4. Karena di sini hanya persamaannya X kuadrat min 4, berarti kan di sini AX kuadrat min BX plus BX plus C. Berarti A-nya itu adalah 1, B-nya satu, 0, C-nya adalah negatif 4. 4. 4 gitu ya. Berarti kita analisis dulu dari yang pertama A-nya adalah 1. Karena A-nya 1 besar dari 0 berarti parabolanya pasti sudah kita tebak dulu bentuknya itu ke atas gitu ya parabolanya. Ya enggak? Iya, Lalu kita cari diskriminannya. Diskriminannya dengan cara B kuadrat min 4AC berarti 0 kuadrat min 4 kali 1 kali satu, negatif 4. 4. Berarti kita mendapatkan number 16. 16. 16. Karena 16 besar dari 0 berarti ada dua titik Potong. potong. Dua Oh, titik potong di sumbu sumbu X. Bayangannya kan sumbu gitu ya. X. Nah, Mm-mm. udahlah. Baru kita cari titik potong di sumbu Y-nya. Titik potong sumbu Y itu kenapa dapatnya negatif 4? Karena ketika X-nya 0. Ketika X-nya 0. 0. 0 disubstitusikan ke Y berarti jadinya 0 kuadrat min 4. Berarti kita dapatnya negatif 4. Negatif Gitu 4. ya. 4. Aman? Aman berarti. Mm. Oke. Hmm, kira-kira berdasarkan ini kita sudah mendapatkan titik potong, lalu kita cari titik bantunya menggunakan tabel. Kita asumsikan domainnya itu dari min 2 sampai 2. Sebelumnya 2. ada belajar relasi dan fungsi belum? Udah. Udah, berarti Udah. kan ini yang X-nya domain gitu ya. Yang X-nya Mm. Iya. domain, terus kita substitusikan ke Y, maka kita mendapatkan range atau daerah hasilnya gitu ya. Berarti ini pasangan terurut yang ada di diagram Kartesius. Posisi yang Berarti sisi. dimulai dari mana? Terus. Dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Gitu kan ya? Pasangannya ada di 0 di sini, min 2,0, min 1, min 3. Berarti asumsikanlah min 3-nya di sini. Berarti di sini ya. Terus ada 0 dan min 4, berarti kita bawahnya lagi. Ini min 4, berarti di sini. Terus 0 udah dengan min 4, 1 dengan min 3. Berarti ada di sini. Terus 2 dengan 0 ada di sini. Berarti kan grafiknya akan seperti ini bentuknya. Betul nggak? Kurang lebih bentuk grafiknya akan Iya. seperti ini. Dengan kita mendapatkan titik puncaknya atau paling minimumnya yaitu adalah 0, min Min 4. 4. 4. Terbukti ya, ketika diskriminannya besar dari 0 ada dua titik potong, yaitu min 2,0 dan 2,0. 0. Gitu. 0. Kebayang? Sudah? Kebayang nggak? Oke. Ya, sama dengan X kuadrat min 4. Nah, grafiknya akan Kak Ditra pindahkan. Tunggu sebentar ya. Kayaknya begini boleh deh. Grafik yang bentuknya gambar, Kak Ditra akan taruh di sebelah sini hasilnya. Jadi bentuk grafiknya itu akan ada di sini. Nah, kurang lebih bentuk grafiknya nanti akan seperti ini gitu ya, teman-teman. Oke? Aman? Bentuk grafiknya sama ya. Ini secara Mm. visual rapihnya, ini Kak Dita gambar ya secara garis tanpa bantuan gitu ya, tanpa penggaris dan tanpa bantuan biar lurus. Jadi sama nih, ada min 2,0, terus di sini ada 2,0. Terus titik puncak paling Oh, minimumnya yaitu adalah 0, min 4. Jelas 4. sampai sini? Untuk contoh satu? oke. Oke, di sini akan ada latihan terbimbing untuk kasus ke-1. Nah, kasus ke-1 ini Kak Ditra akan bacakan dulu soalnya. Yang diminta adalah Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Berarti dari situ sudah terlihat A-nya 1, B-nya min 6, C-nya ada 8. 8.
Nah, berarti sudah ketahuan ya, grafik parabola dasarnya itu melengkung terbuka ke Atas. atas Atas. gitu. Oke. Ini kita coba dulu sebelum nanti teman-teman mencoba secara mandirinya gitu ya. Oke, kita tuliskan dulu mulai dari A, B, C-nya yang tadi kita coba jawab gitu ya. Oke, di sini berarti A-nya sama dengan 1, B-nya adalah negatif 6, dan C-nya adalah 8. Oke, 8. setelah menentukan A, B, C, kita menentukan nilai diskriminan gitu ya. Bismillah. Oke, langkah yang kedua adalah menentukan, Diskrimin. oke betul, nilai D. Berarti D sama dengan B kuadrat min 4A AC. AC. Ya enggak? Berarti apa? Min 6 Min 6 dikuadratkan kuadrat. dikurang 4 Kurangnya kali 1 4 kali dikali 1 kali 8. 8. 8. Berarti min 6 kuadrat itu adalah 36. 6. Dikali 36. 8 berapa? 32. 4 kali 1, 30. 4. 4 kali 8, Ya, 32. 32. Iya, Berarti 36 dikurang 32, 34. 34. 34. Oke, karena 34, no, no, Empat, no, empat, 36 berapa kali? dikurang 32. 4. 4, 4. 4. Gagal fokus semua. Salah. Semuanya gagal fokus. 4. Oke, 4. oke. Aman. Ada hasilnya 4. Karena 4 besar dari 0, kita dapat kesimpulan titik potong di sumbu X-nya ada 2. 2. 2. Oke, kita gagal fokus semua. Udah pada sudah tuh, karena grafik yang memotong sumbu X-nya pada 2 titik, berarti kita akan tentukan titik potong dengan sumbu X. Betul nggak? Sumbu X. Oke, langkah ketiga, titik potong. Titik potongnya dulu ya, titik potong dengan sumbu X. Karena ada 2 kan, karena kita punya titik potongnya terhadap sumbu X, ya udah, berarti ketika Y-nya sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 6X ditambah 8 itu sama dengan 0. Nah, teman-teman waktu sama Kak Ajril diajarin pakai tebak-tebakan, pakai trik, atau pakai rumus ABC? Diajarin 2 ya, pakai rumus ABC sama yang Diajarin tebak-tebak. 2, pakai Tebak-tebakan. ABC sama yang ditebak. Nah, kalau tebak-tebakan itu apa? Ketika dikalikan nilainya 8. 8. 8. Ketika dijumlah nilainya adalah negatif Negatif 6. 6. Aduh. negatif Aduh. min 2 kan? Iya enggak? No, no, no. Iya, min 4 dan min 2. Karena min 2. 4 ditambah min 2 itu hasilnya adalah negatif 6. 6. Gitu kan ya? Oke. Ya. Berarti kita akan dapat tebak-tebakan itu adalah X min 4 dikali X min 2 sama dengan Min 0. 2. Berarti X min 4 sama dengan 0 atau X min 2-nya yang sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 4 dan X-nya sama dengan 4. 2. 2. Oke, Kak, bentar, berarti Kak. titik potong. Ya, boleh. Oke, tunggu bentar juga ya. Sudah? Udah. Sudah ya? Oke, malah ke mute. Udah, yuk. Lanjut yuk. Berarti kita dapat titik potong sumbu X-nya itu adalah apa aja? Titik potongnya itu adalah 4,0 dan 0. 2,0. Baru kita langkah ketiga itu, langkah keempat cari titik potong sumbu, Titik kunci. di sini aja deh. Sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Berarti kalau titik potong sumbu Y ketika X-nya sama dengan 2 dan Dan X-nya 0. Sorry, dan X-nya 0. X-nya 0. Kalau titik potong sumbu Y, X-nya 0. Tapi kalau titik potong sumbu X, Y-nya yang 0. Berarti Y sama 0. dengan 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 tambah 8. 8. Berarti 8. Y-nya sama dengan
8. Berarti titiknya jadi 0,8. 8. Kita Oke, bisa dipahami untuk yang langkah keempat setelah kita mendapatkan titik potong sumbu Y-nya. Oke, setelah mendapatkan titik potong sumbu Y, berarti kita tinggal menentukan sumbu simetri, gitu ya. Ya. Oke, sumbu simetri. Rumus sumbu simetri apa? X sama dengan min B per 2A. Berarti min Hmm. B-nya apa? Min B-nya Min, tuh min 6 6. per 2 kali 6. 1. 1. Berarti 6 bagi 2 2, kali 1. 3. 3 ya hasilnya. Oke, X-nya sama dengan 3. Sumbu simetrinya. Sekarang kita tinggal masukkan titik puncak. 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 Jadi, di dalam titik puncak itu adalah nilai X sama dengan 3 yang ada di sumbu simetri, kita substitusikan ke Y, gitu ya. Oke? Berarti Y-nya sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Berarti Y sama dengan 3 kuadrat min 6 kali 3 ditambah 8. Berapa hasilnya? 3 kuadrat 9 dikurang 18 tambah 8. Berapa? 8. Y-nya sama dengan negatif. Bukan. Negatif. Boleh 8. itu. Negatif 19. No. 18. Min 18 tambah 8 kan 10. Oh, Sisanya min 10 tambah 9 berarti negatif 1. 1. Oke, aman? Aiska Man. dan ini, Syifa? Oke, kalau aman kita sudah mendapatkan Y-nya sama dengan negatif 1. Yaudah, tinggal buat tabel titik bantunya aja. Tabel titik bantu, tabel titik bantu. Itu boleh X dan Y. Boleh dicobain, X-nya misalkan dari 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dicobain dapat nih nilainya. Baru nanti digambar. Oke? Digambar nanti bentuknya jadi kayak gimana? X kuadrat. Bentar, Kak Ditra akan ambilkan gambarnya. Tinggal dipindahkan aja ya hasilnya. Kalau X-nya 1 dapatnya berapa? X-nya 1. Mm-mm. Y-nya berapa? Ini ketikanya X-nya 1 berarti Y-nya 2. 1 kuadrat min 6 kali 1. Good. Itu adalah 2. Ketika X-nya 2. Ketika X-nya 2 dapat berapa? Ketika X-nya 2 dapatnya adalah 6. eh Eh, 0. 0. 0. Kan 2 kuadrat 4. Min 6 Hmm. kali 2, 12. Berarti min 4 2, 4 dikurang 12 kan min 4. Min 8. Min 8 tambah 8 itu adalah 0. Berarti ketika X-nya 0, dapat Y-nya, ketika X-nya 2, Y-nya 0. Kalau ketika 3 berarti 3. X-nya sama dengan 3, Y-nya berapa? 3 kuadrat min 6 kali 3 tambah 8. Tadi adalah negatif 1. 1. Negatif 1. Berarti negatif 1. Ketika 4, Y-nya sama dengan 4 kuadrat min 6 kali 4 ditambah 8. Berapa tuh? 8. 4 kuadrat 16, min 6 kali 4, 24. 24. Berarti sisa min 12. Min 12 tambah 8, negatif. No. 4 kuadrat 16. Dikurang 24 berapa? 16 dikurang Negatif. 24. Negatif Negatif 8. Negatif 8. 8. Negatif 8 tambah 8 itu adalah 0. Berarti ketika 4 juga dia 0. Oke? Kebayang belum?
kebayang? Atau masih ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Sudah kebayang atau belum? Yang kebayang. Sulit nggak? Agak sulit juga. Kelihatannya sulit ya? Hmm. Sulit atau gampang? Nih ya, gambarnya jadinya bentuknya adalah seperti ini yang ada di gambar. Jadi tadi kita mendapatkan 2,0, 4,0. Titiknya yang mana? Yang ini. Min Hmm. 2,0, terus yang di sini ada 4, Nol. sorry, Nol. sorry. 2,0 dan 4,0. Terus Nol. ini titik ininya itu Hmm. adalah apa? Titik 3. puncak. Yes, Titik betul. puncak Titik 3. puncaknya 3, koma negatif 1. 1. Berarti Satu. gambarnya akan seperti ini. Gitu. Oke? Aman? Aman nggak? Jadi kalau digambar tinggal 2, di sini 4, di sini 3, terus di sini negatif 1. Berarti titiknya itu ada di persekitaran sini, ini, dan di sini. Udah, dari 3 tadi tinggal tarik gini aja. Set, gitu. Aman nggak? Hmm. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh ditulis dulu nggak? Boleh? Boleh. Mau ditulis di buku kan? Ya. Hmm. Boleh, boleh. Kalau ada yang kurang jelas, Aiska sama Siva boleh ngomong langsung ke Aditra ya. Jadi Kak, boleh di-explain ulang gitu ya. Jadi kayak nanti Oke. dijelaskan ulang. Aku ya. Ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Boleh. Ntar Kak lagi nulis dulu.
Lima binatang nih dengan Sudah, Kak. udah ya. Kalau dua-duanya sudah kan? Udah. Oke, kalau sudah kita akan next ke soal kedua gitu ya. Nah, di soal kedua juga sama soalnya sedikit mirip gitu ya. Nah, di sini tapi ada yang membedakan bentuk A, B, dan C-nya gitu ya. Jadi kita akan mula-mula, kita akan tentukan dulu nilai A, B, C, dan arah bukaannya gitu ya. Kita coba dari kasus yang ini, untuk nilai A-nya itu adalah -2, B-nya itu adalah -8, dan C-nya itu adalah negatif Enam. 6. Berarti arah bukaannya ini adalah Bawah. ke bawah gitu ya Ke bentuknya, bawah. karena Karena A-nya kurang dari lebih kecil dari 0 nol. gitu ya. Oke, berarti sekarang langkah berikutnya kita akan tentukan apa? Yang Diskriminan. pertama itu, oke betul. Biar nanti muat, kayaknya harus ini juga muat ya. Oke, nilai diskriminan. Nilai diskriminannya berarti berapa? D sama dengan D B kuadrat min 4AC. Berarti Berkuadrat tambah 4 negatif AC. 8 Negatif dikuadratkan 8. 4 kali min kali 2 kali min 6. min Berapa? 6. Min 8 kuadrat berapa? itu 64. Min 8 kuadrat adalah 64. 4. Min 8 64. kuadrat. Min 4 kali min 2 8
8 kali negatif 6, Apa nih kali negatif 6 itu 48. 6. Berarti negatif 48. 48. 48. Oke, berarti 64 dikurang 48 berapa? Dikurang berarti Berapa? Berarti 14 kurang itu 8, 6. 5 kurang 4, 1. 1, Berarti adalah 16. 16. Karena 16. 16 besar dari 0, berarti terdapat 2 titik potong di sumbu. Sumbu X. Oke, betul. 2 X. titik potong di sumbu X. X. Oke. Setelah mendapatkan D, kita cari Potong. titik potong. Oke, titik Potong. potong terhadap siapa? Terhadap Terhadap Y. Y. Sumbu sumbu Y. Sumbu X dulu X potong. dulu aja. Jadi X. biar Ya. kita nanti kebayang ada titik potongnya kan ada 2 kan. Oke, berarti Ya. ketika Y-nya sama dengan 0. 0. Berarti min 2x kuadrat, min 8x, min 6 sama dengan 0. Gitu kan ya? Nah, Hmm. artinya kita akan melakukan, kalau begini pakai tebak-tebakan bisa nggak? Bisa atau tidak? Kira-kira menurut teman-teman. Bisa kayaknya. Tetap Bisa. Bisa. bisa gitu ya. Dengan cara kita sederhanakan membagi 2. dua Yang kedua kedua. ruas. Jadi kan kalau dibagi, no, jangan dibagi 2 deh, dibagi negatif 2. Jadi biar dia nggak negatif. Dibagi negatif 2. 2. Berarti kan hasilnya jadi x kuadrat min plus 4x plus 3. Gitu kan ya? Jadinya positif Ya. kan? Kalau kita bagi negatif 2. Oke, berarti Ya. sekarang tebakan kita bagaimana? Berarti kalau dikali hasilnya 3. Betul, kalau dikali hasilnya adalah 3. 3. Tapi ketika dijumlah hasilnya adalah 3. 4. 4. 4. Berarti 3 kali 1. 1. 1. Ya, berarti kita mendapatkan x plus 3 dengan x plus 1. 1. Berarti 1. solusi kita x plus 3 sama dengan 0 atau x plus 1-nya yang sama dengan 0. 0. Berarti x-nya sama dengan min 3 dan x-nya sama dengan negatif 1. 1. Berarti tipot terhadap sumbu x itu adalah min Negatif min 3,0 3, 0, dan min dan 1,0. 1,0. Berarti sudah kebayang ya grafiknya ada di kuadran sebelah sini gitu ya? Hmm. Ya enggak? Bisa Ya. jadi di sini ini min 3,0 dan di sini ada min 1,0. Udah kebayang ya berarti kan? Baru kita sekarang cari titik puncaknya. Itu adalah yang titik potong terhadap Sumbu Sumbu Y. Y. sumbu Y. Ketika X. X-nya X. sama dengan 0. Berarti 0. Y sama dengan min 2x kuadrat, min 8x, min 6. Kita substitusikan X-nya 0. Berarti min 2 kali 0 kuadrat, min 8 kali 0, min 6. Berarti Y-nya sama dengan negatif 0. 6. 0. Negatif 6. 6. Negatif 6. 6. Terus berarti Iya. titiknya adalah 0, negatif 6. Oke? 6. Nah, dari sini udah kebayang kan? Kita udah dapat 3 titik sebenarnya. Iya nggak? Berarti ya udah nih, berarti kan Iya. di sini nih. Y-nya X-nya 0. X-nya 0, Y-nya negatif 6. 6. Berarti dia digeser ya. Ya udah nanti kita cek lagi. Langkah keempat kita cari sumbu Sumbu simetri. simetri. Ya, tadi X Simetri. sama dengan min B per 2, A. 2A. Berarti min B. Min 8. Berarti min 8 Min per 8. 2 kali min 2. Berarti adalah 8 dibagi negatif 4. 4. Itu adalah negatif 2. 2. Kok negatif 2? Negatif 4. No. Oh. 8 dibagi negatif 4. Oh iya, 2. Negatif 2. Aman? Aman. Oke, berarti Hmm. sumbu simetrinya demikian gitu ya. X-nya adalah negatif 2. Ada pertanyaan dulu? Gak ada Oke, berarti sekarang cari titik puncak. Ya. Oke, titik puncak rumusnya apa? Substitusikan. Substitusikan X, Y, Yes, betul. Titik puncak itu adalah X sama dengan negatif 2 disubstitusikan ke
ke Y. Oh Berarti iya. Y sama dengan min 2X kuadrat min 8X min 6. Berarti Y sama dengan min 2 kali min 2 dikuadratkan, min 8 kali min 2 negatif 6. Oke, Hmm. min 2 kuadrat itu adalah positif 4. 4. Min 8 kali min 2 adalah positif 16. min 6. Min 2 kali 4, min min 8 8. tambah 16 dikurang 11. 6. Berapa hasilnya? Hmm. 2. 2 ya. 20. Ya, 2. 2. Min 8 min 6 kan itu min 14. Min Hmm. 14 utang 14 duitnya 16.000. Berarti adalah positif 2. 2. Berarti kita dapat titik puncaknya itu adalah min 2,2. 2. 2. Ya udah nih di sini nih. Berarti ini min 2, di sini min 2. Nah, dapat tuh min 2,2 gambarnya. Jadi kita nggak perlu tabel nilai lagi sebenarnya. Kalau kita sudah dapat lengkap titik potongnya, kita sudah bisa gambar, tinggal kita tarik ke atas aja gitu ya bentuknya. Jadi kan kurang lebih bentuknya seperti ini. Penasaran nggak sama bentuk aslinya? Penasaran. Oke, Kak Ditra Soalnya itu, akan karena min 2x tadi kan ya. ya, Min 2x min 6 min berapa tadi? Min 8x min 6. Min 8x min 6. Teman-teman sama Kak Azril diajarin pakai Desmos sudah pernah belum? apa? Desmos. Yang kayak gimana, Kak? Nanti Kak Ditra tunjukin aja ya sebelum kalian coba secara mandiri. Jadi kalian hitung manual, tapi gambarnya habis itu bisa dicek di web grafik kira-kira benar atau enggak hasil yang telah diperolehnya begitu. Kak, Commute. kemit. Iya, emang belum ngomong bentar ya. Lagi mau insert gambar dulu. Tadi kita ada sedikit miss, bentar deh. Missnya di sini. Ini kan min 2,2 ya. Mm-mm. X ini Y. Berarti kan harusnya menghadap ke bawah. Berarti gambar Kak Ditra yang ilustrasikan agak sedikit miss, bentar. Harusnya kan menghadap ke bawah ya. Berarti gini. Iya. Set. Di sini min 3, min 2, min 1. Ini ibaratnya nolnya di sini deh. Oke, stop dulu. Nah, kalau kayak gini aman nggak gambarnya? Jadi kan tadi kita dapat min 3,0 titiknya di sini, min 1,0 di sini, dan min 2,2 di sini gitu ya. Betul? Oh iya. Nah, berarti Tuh. gambarnya nanti akan seperti ini. Begini. Ini tutup aja nggak apa-apa ya, biar gede gambarnya. Oke. Nah, Kak, set. Siva Apa? izin keluar sebentar soalnya baterainya lowbat. Boleh? Oke, Kak. Ntar dilanjutnya pas Shiva masuk deh. Nah, biar... Oke, sip. Udah, Nggak ada yang bisa gambarnya bisa kelihatan. bisa. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Kelihatan. Ya, kelihatan. jadi kita dengan mendapatkan 3 titik saja, kita sudah bisa menarik lengkungannya gitu. Jadi sudah bisa tergambarkan gitu ya. Ini Kak Ditra gambarnya pakai Desmos namanya. Nanti teman-teman bisa cari di web, itu desmos.com. Itu nanti Kak Siap. Ditra ajarin cara penggunaannya. Nanti tapi boleh tulis dulu yang soal kedua ini. Soalnya, Mau ditulis dulu kan? iya. Boleh, kalau mau tulis dulu. Bentar, Kak Ditra lepas share screen dulu karena tadi ada. Nah, ada.
Tunggu. Oh, ada yang nanya. Oh iya, Rek, udah muncul. Udah jelas. Udah? Atau belum? Bentar, Kak. Bentar, Kak. Udah, Kak. Baik, kalau sudah kita akan next ya ke contoh soal ceritanya. Ini, beneran udah semua? Udah. Udah. Aiska udah aman berarti ya? Oke, Udah. di sini ada soal, itu adalah, bentar, kayaknya soal yang dari Kak Azril itu bentuknya begini. Kak Ditra buka dulu bentar ya, untuk memastikan.
bentuk pertanyaan. Persegi panjang kelilingnya itu adalah 24 cm gitu ya. Jadi sama seperti yang di soal nih. Sebuah persegi panjang berkeliling 24 Meter. cm. Dengan persamaan Y-nya sama dengan min X kuadrat ditambah 12X. Tentukan titik puncak, ukuran yang menghasilkan luas maksimum, nilai luas maksimum, dan sketsa grafiknya. Grafik. Gitu ya. Baik, kalau begitu kita akan coba dari menentukan apa dulu perintahnya Tentukan yang sudah. titik puncak. Baik, kita akan menentukan titik puncak. Puncak. Tapi sebelum kita mengetahui titik puncaknya, kita akan cari tahu dulu kenapa bentuk Y-nya itu adalah min X kuadrat ditambah 12X. Berarti kan kalau teman-teman tahu rumus apa keliling Eh, persegi panjang itu adalah 2 dikali P tambah L. L. Gitu ya. Oke? P ditambah L itu. Ya, ditambah L. Itu L Kak Ditra. Nah, misalkan ini L ya. Oke, ditambah L. Nah, misalkan lebarnya itu dinyatakan X. Berarti otomatis kalau kelilingnya 24, lebarnya X gitu ya. Kan kita punya persegi panjang bentuknya gini ya. Berarti kalau lebarnya di sini X gitu kan ya. Ya. Aman? Aman nggak? Nah, karena kita punya 2 kali P tambah L, nilai kelilingnya itu adalah 24, berarti kan di sini 2 kali P tambah L itu nilainya adalah 24. 4. Artinya P tambah L-nya itu adalah 24 dibagi 2. 2 atau 12 gitu ya. Nilai panjang ditambah Lebar. lebar. Nah, karena lebarnya adalah X, berarti itu panjangnya adalah apa? Y. No, 12 dikurang Oh, 12 dikurang X. X. Karena menggunakan persamaan ini kan. Jadi kita Oh, akan iya. memperolehnya apa? Jadi 12 sama dengan 12 panjang ditambah X. Gitu dikurang kan? Karena lebarnya X. Berarti X. panjang sama dengan 12 dikurang X. Aman? Jadi ini X. panjang, ini Oh, lebarnya. Nah, lebar. bentuknya kurang lebih perseginya kayak gitu, persegi panjangnya. Makanya, bentuk Y sama dengan min X ditambah min X kuadrat ditambah 12 itu dapat dari penghitungan luas. 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 Luas kan panjang dikalikan Lebar. 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 Berarti panjangnya adalah 12 min X dikalikan lebarnya. Lebarnya itu adalah X, betul nggak? Iya. Ya. Nah, tinggal kalikan silang, X kalikan 12 itu adalah 12X, dan X dikalikan min X itu adalah min X Kuadrat. kuadrat. Sama Kuadrat. dengan bentuk yang ini? Sama. Sama. Sampai Sama. sini paham dulu untuk cara mengetahui asal muasal. Oke, kalau dari sini bentuk A-nya negatif, berarti arah bukaannya kemana? Arah bukaannya ke bawah gitu ya. Karena Bawah. nilai A-nya negatif 1, Oh, B-nya 12, C-nya 6. 6. 0. 0. 0 gak Ini. ada. Oh, kan nggak ada. Oke, Iya, iya. berarti kita dapat arah bukaannya sudah mendapatkan ke bawah. Berarti sekarang kita tentukan nilai D-nya dulu. Nilai D itu sama dengan B 12. kuadrat min B kuadrat. 4AC. Berarti 12 kuat. min 12 4 kali min Kali 1 kali 0. 0. Ya berarti 144 dikurang 0. Tetap 144. 4. Ada 2 titik potong di sumbu X. Gitu kan ya? Oke, cari tipot sumbu X ketika Y-nya sama dengan 0. Berarti min X kuadrat ditambah 12X sama dengan 0. 0. Ini tinggal kita faktorkan, berarti min X kali X min 12 sama dengan 0. Berarti min X sama dengan 0 atau X min 12-nya yang sama dengan 0. Berarti 0. X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 12. 12. Berarti tipotnya 0,0 dan 12,0. 0. 0. Ini titik
titik potong terhadap sumbu X-nya. Terus titik sumbu simetrinya. Sumbu Simetri. Sumbu simetri. simetri. Itu adalah X sama dengan min B per 2A. 2A. Berarti min 12 per 2 kali negatif 1. 1. Berarti min 12 per min 2 adalah 6. 6. Oke, dapat 6. Baru kita tentukan titik Puncak. puncak. Titik puncak. Titik puncaknya itu menggunakan apa ketika X-nya sama dengan 6. 6. Substitusi ke 6. Y. Gitu kan. Y. Berarti Y sama dengan min 6 Min 6. dikuadratkan ditambah 12 kali 6. 6. Berarti min 36 tambah 12 kali 6 berapa? 72 12 ya? kali. 70. Ya, 72. Berarti hasilnya tetap 36. Nah, 6. di sini dapat kan titiknya itu adalah 6,36. 6. Tahu nggak maknanya apa? Maknanya nilai 36 ini adalah luas Oh, luas maksimum. Maksimal. persegi panjangnya, yaitu 36 cm per segi. Segi. Jangan sentimeter. Satuannya apa? Ya satuan ya. Satuan persegi berarti. Tapi kalau satuan diminta sentimeter, sentimeter. Kalau satuannya meter ya jadi meter. Tergantung satuan yang diminta. Tapi karena di sini soalnya sentimeter persegi, berarti dapatnya sentimeter per Segi. persegi. Nah, Persegi. itulah nilai maksimumnya. Maksimum. Gitu. Ya udah, nilai menghasilkan luas maksimum benar. Nilai luas maksimumnya sudah terjawab 36. Sketsa grafiknya penasaran? Iya. Soalnya Iya. Berapa? Tadi min X kuadrat plus 12 ya? Plus 12X. Sebenarnya bentuk grafiknya dia tetap parabola sih. Walaupun katanya gambarnya persegi panjang ya. Nanti teman-teman di SMA kalau belajar integral akan ketemu kasusnya. Kenapa bentuknya melengkung tiba-tiba jadi persegi? Yaitu nanti dipelajari tingkat lanjut. Gitu ya. Gambarnya taruh mana ya teman-teman? Pojok nggak apa-apa? nggak Sini ya. apa-apa. Ya, di sana aja. Ntar. Seginilah ya biar nggak ketutupan. Oke. Nah, aman? Bentar. Oke, aman ya. Yang ini kenapa ikutan? Nggak mau gambarnya kelebihan. Ada. Yang ini gambarnya. Jadi tadi kita kan dapat titik potongnya 0,0 dan 12,0. Berarti yang ini. 0. Ini 0,0. Ini kalau di zoom itu adalah 12,0. 0. Kan ini 0. 20. Jadi kalau di sininya 12. Karena ini yang titik ini 10. Terus titik puncaknya ini 6,336. Begitu. Oke. Jun, sampai sini. Jun, ngecun nggak? Intinya luas maksimumnya adalah 36 cm per segi. Segi. Persegi. Teman-teman lagi nyatat kan ya? Hmm. Lagi nyatat atau ya? Bentar. Bentar.
Sembari menulis ya teman-teman. Sebenarnya ada cara kedua kan tadi ya. Cara kedua untuk mencari titik puncak itu adalah dengan cara min D per 4A gitu ya. Coba kita cek. Diskriminannya kan adalah 144. Empat. Berarti min 4. 144 dibagi 4 dikalikan minus 1. 1. Nah, ini berarti kita dapat min 144 dibagi min Empat. 4. Harusnya sih dapatnya sama ya, 36. Enam. Ya, 3 kali 4 itu adalah 12. Kita kurangkan sisa 24. Nah, 36. Jadi mau pakai cara ini boleh, pakai cara yang ini juga Boleh. boleh. Jadi cara cari titik puncak itu ada dua. Bisa X-nya disubstitusikan ke Y atau pakai yang ini. Bebas ya. Mana yang dianggap teman lebih mudah, itu yang digunakan. Oke. Oke. Oke, sudah ya. Kita Hmm. lanjutkan next ke soal nomor 4. Ada satu lagi. Nanti teman-teman bisa cobain sisanya gitu ya. Di sini ada latihan keempat, setengah X kuadrat ditambah 4X tambah Tiga. 3 gitu ya. Berarti kita akan menentukan apanya dulu. Nilai A-nya itu adalah 1/2, B-nya itu adalah 4, dan 4. C-nya adalah C-nya cuma 3. Ya. Oke, berarti kita akan tentukan apa dulu? Arah bukaannya pasti ke Ke atas, atas. gitu kan ya. Terus. Lalu kita cari diskriminannya di sini aja deh. Kayaknya masih space-nya muat. Nanti buat gambarkan di sini. Oke, yang pertama nilai D. Nilai D-nya berarti sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke. Berarti 4 kuadrat min 4 kali setengah kali Tiga. 3. Min 3. 4 bagi 2, Min 4 bagi 2. Min dua. Min 2. berarti min 2 kali 3, Min dua Min kali 2 kali tiga. 3. Min 6. Enam. min 6. Berarti diskriminannya dapat 10. 10. Berarti D-nya besar dari 0. Gitu kan Nol. ya? Berarti kita Ya. dapat 2 titik Potong. potong. Titik Potong. potong, sumbu, sumbu X. Caranya Y-nya sama dengan Nol. 0. 0. Berarti setengah X kuadrat ditambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Susah kan kalau kita faktorkan? Daripada Ya. pakai ABC, tetap pakai tebak-tebakan dengan cara kalikan Dua. 2. 2. Biar setengahnya hilang gitu ya. Jadinya kan kalau dikalikan 2, dapatnya X kuadrat ditambah 8X ditambah 6 sama dengan 0. Nol. Lebih enak kan dipandang kalau kayak gini? Ya. Nah, Iya. baru kita tentukan ketika dikalikan hasilnya itu adalah 6. Ketika dijumlah hasilnya adalah Delapan. 8. 8. Berapa kira-kira hasilnya? 3, berapa? 4 dan? Oh, empat dan No, tiga. no, no. Enggak. Empat. Dua dan dua. Kalau dijumlah 8 hanya bisanya berapa? Nggak Hmm. bisa ya, berarti ini harus pakai rumus ABC. Iya. Bisa nggak? Kalau nggak bisa Enggak. berarti harus pakai
ABC. ABC. ABC gitu ya. Jadi kayak nggak ngaruh ini nggak bisa Soalnya dikerjain nggak huruf ada. ini. Soalnya nggak ada. Kalau nggak bisa ditebak, kepentok pakai ABC. Ya jadi panjang deh, nggak apa-apa deh. Kita cari di mana? Di sebelahnya ya. Ya, Di sini. X1,2 itu sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Gitu kan A. ya? Ya, Berarti pakai yang utama ya, jangan pakai yang sudah disederhanakan, karena agaknya oke. percuma yang ini. Berarti Oke, negatif berarti 4. ya berarti pakainya negatif 4 plus minus akar dari 4 4 kuadrat min 4 kali setengah kali 3. 3 per 2 kali setengah. Nah, Berarti ini min 4 plus minus akar, kan tadi ini udah dapat nih. Akar berapa? oh, akar 10. Akar 10 ya? Eh, Iya enggak? Iya, enggak. akar Oh iya, 10. ya. Kan kita D-nya dapat 10 tadi. Per 2 kali setengah ini kan 1 ya. Ya udah, kita berarti dapatnya akarnya jelek ya. Gak apa-apa. Berarti kita dapat X1-nya itu adalah min 4 positif akar 10, sedangkan X2-nya dapat Min min 4. 4 min akar 10. 10. Berarti titik potongnya ya udah, titik potongnya kita dapat min 4 plus akar 10, koma 0 dan Min min 4 4 min akar minus 10, akar 10,0. 0. Aman nggak? Aman. Oke, titik potongnya jelek ya, karena bergantung sama soal sih. Ya udah nggak Iya. apa-apa yuk. Sekarang kita cari titik potong sumbu Sum, sumbu Y. Titik potong sumbu 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 Y. Berarti ketika X-nya sama dengan 0. 0. Berarti Y Nol. sama dengan setengah kali 0 kuadrat tambah 4 kali 0 tambah 3. 3. Berarti Y-nya sama dengan 3. 3. Sudah dapatnya 0,3. 3. 0,3. Oke, setelah dapat titik potong, kita cari sumbu simetri. Gitu ya, Simetri. sumbu simetri. Titik puncaknya mau pakai yang mana? Oke, yang D. D aja sih. Oke, Atau pakai yang D. X sama dengan min B per 2A. Berarti hasilnya min 4 per 2 kali setengah. Berarti min 4 ya tetap. Ya enggak? iya. Terus titik Ya. puncaknya berarti itu adalah Hmm, puncak sama dengan min D per 4A. Berarti min 10 per 10 per 4 4 kali dikali setengah. 4 bagi 2 itu adalah min 10 per 10. 2 sama dengan negatif 5. 5. 5. Ya udah dapat tuh titik puncaknya adalah 5. min Negatif 5. 5. Negatif 5. Berarti titiknya pasangannya adalah min 4, Min 5. 5. min 5. Udah tuh, dapat kan? Udah tinggal digambar aja. Nah, Kak, yang akar-akar gimana? Iya, Bisa itu. pakai nilai perkiraan gitu ya. Bisa pakai nilai perkiraan, pakai kalkulator ujung-ujungnya. Karena akar 10 nggak ini. Gak ada. Nggak ada. Bukan akar sempurna. Oh, iya. Ya kan, kalau akar 9 itu masih bisa kita terka. Tapi kalau akar 10 ya harus pakai kalkulator. Yaudah, nanti tinggal digambar. Bentuk gambarnya akan jadi seperti ini. Min setengah tadi ya. Iya. Min setengah X kuadrat plus Plus 4X 4X plus. plus 3. Gitu ya. Nah, bentuk gambarnya Kak Ditra akan screenshot dulu. Bentar. Oh, untuk membuktikan dia ada koma-komanya, Kak Ditra kasih label ya. Bentar. Kak Oke. Ditra kasih label. Ini label. Nih yang bikin koma-koma nih. Yang tadi kita dapat angkanya jelek. Bukan jelek. Apa nyebutnya jangan jelek deh. Kalau jelek kayaknya jelek banget nanti. Kurang sempurna aja. Gak sempurna. Ya, Hmm. kurang sempurna akarnya. Nih Kak Ditra kasih label. Oh iya, tadi harusnya kasih label ya biar Kak Ditra nggak tulis ulang. Nah, fitur Desmos itu serunya gitu teman-teman. Kita bisa lihat langsung titiknya. Kak Ditra paste di atas ya. Oke. Biar gede, ini tutup aja nggak apa-apa ya. Oke, enter.
Yes, tetap kecil. Ya udah nggak apa-apa. Nah, dapat kan? Jadi kalau buat yang min 4, min 10 ini nilainya adalah ini. Gitu ya. Wow. Yang min 0,69042,0. Sedangkan kalau yang X1-nya yang ini. Ini yang X1, yang ini X2. Jadi kalau yang min 4 ditambah akar 10, itu hasilnya adalah 8,69. Nah, itulah pokoknya. Oke? Oke, Sudah oke. kebayang berarti? Hmm? Min setengah X kuadrat ditambah 4X. Ntar gambarnya udah bener loh. Tambah 3. Bener kok? Oke, aman. Ada pertanyaan? Jadi sketsa grafiknya seperti ini. Begitu. Kita dapat ya tadi. Tadi tuh harusnya ini ya. Kan titik puncak kita min 4, min 5 ya. Tapi kalau di sana Oh, 4,11 berarti. salah teman-teman. Bentar. Gambarnya salah. Karena Kak Ditra ada negatifnya tadi. Oh, Harusnya ini nggak ada negatifnya. Nah, terbukanya ke atas. Wait. Kak Ditra ambil ulang. Karena kita pasti pakai minus soal yang tadi. Ini min 7, min 4, sama ini. Terus ini 0, min 0,8. Label, 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 label. Oke deh, sip. Ada semua nih ya. Kan terbukanya ke atas. Sorry, tadi lupa ganti negatifnya. Habis ini Kak Ditra tunjukin deh. Cara ngapusnya gimana ya? Di Ando bisa nggak? Coba kita cek Ando. Oh, bisa di Ando. Oke, kita insertkan ulang di sini. Kita enter. Nah, kalau ini baru benar. Udah ya. Jadi yang ini min 7,00 itu adalah yang ini. Yang X2. Sedangkan kalau yang ini adalah yang X1. satu. Yang ini hasilnya berarti min 0,837. Kalau yang ini hasilnya min 7,16228. Oke? Terus kita dapat 0,3 yang ini. Sama dengan yang ini kan? Ya, Oke, terus kita dapat min 4, min 5 titik puncaknya. Yang ini. Aman? aman, aman. Aman. Oke, mau dicatat dulu atau lanjut? Hmm, Lanjut. Kita mau lihat Desmosnya dulu nggak? Sebenarnya Kak Ditra suka membagikan PPT kok. Kalian nyatat karena khawatir nggak ada PPT ya? iya. Oh, Kak Ditra itu sebenarnya bagiin PPT terus setiap kelas yang sama Kak Ditra. Ini Oh, udah kurang 12 menit lagi. Jadi kita belum latihan soal mandiri. Kak Ditra ajarkan Desmosnya dulu aja ya. Oke? oke. Baik. Kak Ditra akan ajarkan Desmos, maka Kak Ditra akan ganti share screen-nya dulu. Share screen-nya akan ada di sini. Desmos.com. Nah, teman-teman tinggal cari di Google, namanya desmos.com. Nanti teman-teman bisa scientific, for function, notebook, matrix, geometri, 3 dimensi, dan kita cukup yang grafik, karena Berarti. kita menggambar grafik. Oke, sebagai contoh, tadi kita soal yang terakhir, itu adalah setengah, itu kan ya, 1/2. Ya, Teman-teman bisa keluarkan keyboardnya di sini. Ini ada fungsinya. Atau bisa juga pakai keyboard di laptop. Kalau di laptop 1/2 gimana? Berarti 1 sama tanda atau. Atau 2. Nanti dia otomatis jadi bentuk pecahan. Gitu ya. Terus kan X kuadrat. Berarti X kasih tanda petik yang ada di keyboard nomor 6. Shift 6 itu kan jadi Oh, kuadrat 2. Gitu. Terus kita jumlahkan. Berapa tadi soalnya? Plus 4X ya. iya. Plus 4X ketik biasa plus 3. 3. Nah, 3. Nah, Ah, dah. Jadi kan gambarnya ini. Nah, teman-teman tinggal diklik titik yang ini sebagai titik potong di sumbu X. Tambahin. Terus ini juga titiknya kan? iya. Tambahin. Terus kalau pengen lihat angkanya biar terlihat, labelnya di checklist. Checklist, checklist. Terus yang ini ada nggak? Ini ada kan? 0,3 Iya. yang tadi kita dapat titik potong sumbu Y. Jadi
ini ada titik, aduh, Y, itu kan ya, itu adalah Ya, 0,3 tiga. gitu. Itu juga bisa kayak gitu. Terus yang ini titik potong terhadap sumbu X, ini titik puncak. Puncak. Kita labelin. Nah, bagus kan jadi gambarnya? Jadi teman-teman harus belajar teknologi juga selain belajar matematika gitu. Nah, Oke. kalau susah ngetik di keyboard, misalkan kita nggak tahu fitur-fiturnya, teman-teman bisa memanfaatkan di sini. Contoh kan tadi ada X kuadrat, berarti kita tulis dulu X-nya, baru kita kuadratkan. Kalau kuadrat ternyata pangkat 3 gimana, Mister? Kak Ditra. Kalau pangkat 3 ya udah tulis aja A pangkat B yang ini. Jadi nanti kita bisa klikkan 7, atau 6, atau 8, atau pokoknya dan seterusnya. Bisa nggak? Gimana gimana? Oh, Yang kalau bukan pengen X, yang bukan X bukan kuadrat. ya. X, ini kan ini kalau ini X kuadrat udah otomatis. Hmm. Nah, kalau nggak mau X kuadrat, misalkan X pangkat 3, kita tinggal ketik X, terus pilih yang ini, yang A pangkat B. Oh, oke Pilih oke. yang ini, karena B itu kita bisa ubah berapapun. Misalkan berapa? 6, 6. atau 5, Oh. atau 4. Nah, kegedean tadi 4, atau 3. Kalau 3 dia kayak huruf X. Tuh, kayak huruf X kan? Oh, Dia iya melengkung iya. gitu. Nah, gitu. Kalian mau Oke. trial nanti boleh dicoba aja ya di webnya pas sudah di rumah ya. Oke. Emang sekarang Eh, di rumah. maksudnya kalau udah selesai Ya kelas. maksudnya kalau udah selesai karena kita harus hemat waktu gitu ya. Itu dulu. Jadi Oke. namanya desmos.com, nanti teman-teman tinggal pilih. Sebenarnya ada satu lagi namanya itu adalah GeoGebra. Dia mirip seperti Desmos, tapi Kak Ditra lebih suka Desmos gitu ya. Karena waktu kuliah juga seringnya pakai Desmos gitu kalau gambar-gambar grafik. Oke. Begitu deh. Ada pertanyaan dulu untuk belajar Desmosnya? Enggak, Nggak udah ada. deh. Oke, kalau begitu. Yang ini mau dicatat atau lanjut dulu? Bebas, sesuai request Bebas Kak deh, Ditra. bebas deh. Sama-sama bebas lagi. Ini berantem nih biasanya. Terserah. Oke, kita nanti coba dicatat aja. Ini cobain dulu secara mandiri. Karena kita waktunya udah mepet, cobain dulu. Nanti tetap Kak Ditra akan bagikan PPT-nya. Ini HT, nggak usah khawatir kok kenapa jadi HT. Ya sebenarnya sama aja. Y gitu. Y Oh, sama dengan min 5T kuadrat ditambah 40T. Yang awalnya pakai X, variabelnya jadi T. jadi T. Yang awalnya Oh, HT, awalnya itu sebenarnya Fx, eh, cuman variabelnya diganti HT. Jadi nggak usah khawatir susah, sebenarnya prinsipnya sama gitu. oke oke. Cobain, boleh? Nanti kalau ada yang bingung nanyain aja. Ya. Siva kemana? Siva, Sedang menghilang. Ya sudah, dikerjakan dulu. Bentar, nah, bentar dulu. Cari soal yang itu kayaknya langsung susah ya. iya, Kepikiran susah nggak yang ini? iya, Kepikiran susah ya? Bentar, iya. cari yang normal-normal dulu aja. Eh, yang ada 3 angka. Nah, ini. Oh, oke. Ya, kayaknya kalau yang ini masih bisa dinalar gitu. Masuk akal. Kalau yang tadi takutnya hal langsung der gitu, aduh soal sulit gitu. Iya.
Hmm. Kak, ini pakai cara yang Betul, tadi. pakai cara yang kayak tadi, sama persis, nggak ada beda. Oke. Bisa atau ada kendala? Kalau Hmm. ada kendala boleh bilang. Nggak ada. Udah, yuk. Hampir aja. Tadi salah klik. Masih mudah kan ya teman-teman? Tidak sulit? Iya. Mm-mm. Ya. Udah? Belum? Belum, Kak.
Udah, Kak. Sudah belum teman-teman? Ayo kita bahas. Aiska dan Belum, Siva. Kak. Aku Oh lagi belum. gambar grafiknya. Oh lagi gambarnya. Gambarnya sebenarnya nggak harus sekarang. Gak apa deh, boleh Oh, nggak ditunggu. usah. Nggak usah, Saya nggak apa-apa. gambar. Nanti gambarnya Kak Ditra tunjukkan aja. Oke. Biasanya gambarnya yang bikin lama. Oke, kita Iya. coba dulu Iya, yuk. iya. D-nya berapa? D-nya, D-nya 4. iya, sama. Bentar. D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan min 4 dikuadratkan min 4 kali 1 kali 3 sama dengan 16 dikurang 12 sama Dikurang dengan 12. 4. Titik potong sumbu X-nya? Titik potong sumbu X-nya aku 1,0 dan 3,0. Oke, 1,0 dan 3,0. 0. Iya benar. Kalau titik potong sumbu Y-nya, Hmm, berarti nol- X-nya 0. Y-nya 0,3. yes, betul, 3. Berarti 0,3. Terus 3. titik titik puncak simetrinya, min X, Titik X sama puncaknya dengan min B per 2A sama Y-nya itu adalah min D per 4A. Berapa? 1. Min plus 4 per 2 kali 1 sama dengan 2 ya. Sedangkan Ya, 2. diskriminannya 4 per 4 kali 1. 1. Berarti Negatif 1. negatif 1. Berarti Negatif min 1. 1,2.
2, 2, negatif 1. 1. Penasaran nggak sama gambarnya? Penasaran, soalnya aku belum dari tadi pusing. Belum. Oke, kita akan cek ke Desmos lagi gitu ya. Nih, berarti kita ulang ya. Ini hapus, hapus, hapus. Berapa tadi Mana, 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 mana? soalnya? X2 X X2 kuadrat kuadrat dikurangi 4X dikurang 4X 4X ditambah 3. plus 3. 3. Nah, gambarnya berarti ini. Ini bisa kita labelkan 0,3 betul ya. Terus titik Ya. puncaknya 2, min 1. Terus titik potong sumbu X-nya 3,0 dan 1,0. 0. Berarti yang kalian dapatkan semuanya benar, tinggal digambar seperti ini gambarnya. Begitu. Boleh di screenshot kalau mau nyoba screenshot. Oh, screenshot. Jadi gambarnya lebih rapi kan? Ya, Oke, yang penting sudah tahu ini titik puncak, titik potong sumbu X, dan titik potong sumbu Y. Oke? oke. Bisa dimengerti untuk pertemuan pada siang hari ini? Bisa. Bisa. Nah, oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Oke, nanti Kak Ditra tutup dulu, jangan keluar Zoom ya. Kak Ditra mau tutup dulu. Jangan keluar. Bukan menyudahi kegiatan belajar, berdoa dimulai. Nah, nanti bisa ditonton recordnya, Kak Ditra akan bagikan slide PPT coretnya, gitu ya. Dan nanti jangan lupa coba-cobain webdesmos.com-nya untuk menggambar. Jadi kita cek dulu hitungan manualnya, terus kita cek di Desmos, sesuai enggak ya sama hasil aku kayak gitu. Oh, ternyata sesuai, berarti tinggal gambar aja sesuai gambar rapihnya si Desmos gitu. Oke? Oke. Oke, Kak Dita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang Siap.